saya Riva dari kelas 11-8 absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perhitungan pH asam lemah dan basa lemah serta perhitungan pH campuran asam basa. Nah, yang pertama yaitu ada asam lemah. Asam lemah sendiri adalah larutan asam yang terionisasikan sebagian jika dilarutkan dalam air. Nah, asam lemah sendiri itu memiliki derajat ionisasi yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, contoh senyawa dari asam lemah sendiri yaitu ada klorida, sianida, asetat, sulfida, dan karbonat. Nah, untuk menghitung pH larutan asam lemah asam kuat maupun lemah, kita sudah menggunakan sebelumnya pH sama dengan min log konsentrasi asam plus. Ini untuk menghitung pH dari asam lemah maupun kuat. Nah, sedangkan untuk asam lemah sendiri dapat dihitung dengan konsentrasi ion yaitu K+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, jika diketahui dengan derajat ionisasinya, jika diketahui derajat ionisasinya, kita bisa menggunakan rumus K+ sama dengan alfa dikali Ma. Nah, dari persamaan kedua tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa alfa sama dengan akar Ka per Ma. Nah, keterangan dari Ka sendiri adalah tetapan ionisasinya, alfa ini adalah derajat ionisasinya, dan M adalah molaritas asam. Nah, catatan bagi asam lemah ini adalah semakin besar nilai Ka-nya, maka pH akan semakin besar juga. Next, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal asam lemah. Nomor 1, berapakah nilai pH dan derajat ionisasi dari larutan 100 ml HCl yang diketahui 1 molaritas dan diketahui juga Ka-nya adalah 4,0 kali 10 min 10. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi rumusnya. Yang pertama, kita akan mencari nilai pH menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan itu 4 kali 10 maka 10 dan dikali Ma-nya adalah ini 1, maka dapat dikalikan kita beri teman-teman kali 10 min 10 dan menghasilkan 2 kali 10 min 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari pH menggunakan rumus yang sudah ditetapkan untuk mencari pH asam lemah maupun kuat, yaitu min log kali H+. Min log, karena H+-nya sudah diketahui, maka tinggal masukkan aja 2 kali 10 min 5 sama dengan 5 min log 2. Nah, untuk mengetahui derajat ionisasinya, kita juga bisa mencari dengan rumus yang sudah saya jelaskan di depan ini. Sebelah sini, yaitu derajat itu diketahui
tinggal kita cari aja. Untuk alfanya pindah ruas, A plus pindah ruas per M sama dengan 2 kali 10 min 5 per 1M. Tetap ya teman-teman, hasilnya yaitu 2 kali 10 min. Jadi untuk diketahui soal seperti ini, pertama kita mencari konsentrasi asamnya H plus, kita ketahui ini 2 kali 10 dan selanjutnya kita mencari pH dengan rumus ini dan diketahui hasilnya 5 min 2. Dan lanjut kalau kita ingin mengetahui derajat ionisasinya, kita menggunakan rumus ini. Kedua yaitu ada basa lemah, yang artinya larutan basa yang ternyata terionisasikan sebagian jika dilarutkan dalam air. Nah, basa lemah sendiri itu juga memiliki derajat ionisasi yang sama dengan asam lemak, yaitu lebih besar dari 0 ya, dan kurang dari 1. Nah, contoh pengalaman sendiri ada beberapa, yaitu NH3, NH4OH, Al OH 3 kali, FeOH 3 kali. Nah, untuk menghitung pH asam basa lemah ini, langkah yang pertama adalah kita harus mencari pH yang sudah diketahui sebelumnya, rumusnya minor OH. Nah, ini menurut penilaian sampah yaitu 14. Contohnya seperti ini. Nah, untuk mencari pH dalam basa lemah, kita menggunakan rumus itu OH ini dengan KB dikali MB. Nah, kalau yang asam lemak tadi kan Ka dikali K. Sekarang kalau yang basa lemah KB dikali MB. Nah, yang selanjutnya, jika diketahui derajat ionisasi, kita bisa menggunakan rumus OH sama alfa dikali M. Nah, dapat disimpulkan bahwa persamaannya yaitu alfa sama dengan akar KB per M. Nah, sama keterangannya seperti asam lemak sebelumnya. KB itu adalah kekuatan ionisasi, M itu molekul asam, dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, berikut contoh soal. Contoh soal basa lemah nomor 1, larutan AlOH3 ada diketahui 0,1 molekul memiliki nilai KB-nya sebesar 2,5 dikali 10 min 6. Nah, tentukan nilai pH-nya. Nah, sudah saya jelaskan tadi di awal rumusnya. Yang pertama kita harus mencari mencari sama dengan KB dikali M. Nah, sudah diketahui, tinggal kita masukkan aja ke sini. 2 kali 5 dikali 10 min 6 dikali. Nah, ini kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. Di sini kita masukkan 10 min 1. Hasilnya ini kita kalikan, yaitu 25 kali 10 min 7 dikali 10 min 1. Jangan lupa akar ya teman-teman. Lanjut, 25 dikali ini 7 min 1 sama dengan 10 min 8. Lalu ini sama dengan akar 5, dan 10 min 8 ini kita keluarin, itu 10 min 4. Nah, selanjutnya
kita akan mencari pH. pH sendiri sudah diletakkan tadi, yaitu mineral, organik, sama dengan mineral. Ini yang sudah kita cari tadi, 5 kali 10, 5 kali 10, hasilnya yaitu 4,5. Nah, langkah terakhir yaitu tentukan nilai pH. Nah, nilai pH ini pH sendiri yaitu sudah kita tadi 14 dikurangi pH sama dengan 14 dikurangi 4,5 kemudian 14 min, karena min ketemu min jadi langsung plus 4 plus log 5 sama dengan ini kurangi 10 sengaja plus log 5 dan ini hasil pH. Selanjutnya yaitu ada pH campuran asam dan basa. Nah, jika asam dicampurkan dengan basa, maka dia akan menghasilkan garam dan air. Bisa jadi plus air. Nah, maka untuk mencari pH campuran gimana? Nah, jadi pasti untuk asam sendiri itu kan ada asam kuat dan asam lemah. Sedangkan yang basa juga memiliki basa kuat dan basa lemah. Nah, yang pertama, jika asam kuat plus basa kuat, jika dicampurkan akan menghasilkan garam yang bersifat netral yang memiliki nilai pH sama dengan 7. Itu jika netral. Lalu yang kedua, jika asam kuat dicampur dengan basa lemah, maka akan menghasilkan garam bersifat asam yang memiliki pH-nya kurang dari 7. Nah, untuk mencari pH dengan garam bersifat asam ini, kita menggunakan rumus dengan Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garam. Nah, yang kedua, jika asam lemah plus basa kuat akan menghasilkan garam bersifat basa. Nah, untuk mencari ini pH garam bersifat basa, kita menggunakan olamin sama dengan akar Kb per KH kali garam. Nah, yang ketiga di situ. Jika asam lemah plus basa lemah dicampurkan, maka akan menghasilkan garam yang bersifat tergantung nilai Ka dan KdK. Tergantung nilai Ka dan KdK. Nah, maka ini menggunakan rumus ini adalah untuk mencari pH yang antara asam kuat dan basa kuat.
dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, dan asam lemah plus basa lemah. Lanjut ke contoh soal. Adalah campuran pH asam basa yang pertama itu sebanyak 25 ml larutan HCl yang diketahui molar pH 0,1 dicampurkan dengan 25 ml larutan NH4OH yang diketahui molar pH 0,1. Jika KBNH4OH diketahui sama dengan 10 ml, maka pH campurannya adalah. Nah, sebelum memasuki mengerjakan, kita harus menyesuaikan senyawa tersebut. Pertama, HCl plus NH4OH akan menghasilkan NH4Cl plus N2O. Nah, HCl sendiri itu memiliki 25 ml. Langsung aja dikalikan dengan 0,1 molarnya. NH4OH ya, ini hasilnya 2,5 ml/mol. Karena nilai NH4OH nya sama, ini sama dengan HCl. Kemudian nilainya 0,1 liter, hasilnya adalah 2,5 mol. Nah, NH4Cl ini sama dengan yang di sini, itu 2,5. Kenapa sama? Karena koefisien dan molnya itu memiliki nilai yang sama. Selanjutnya kita harus mencari konsentrasi darah. Itu mol per volume. Molnya sudah diketahui 2,5. Nah, volume itu adalah volume campur asam basa itu ditambah. Jadi 25 tambah 25, 50. Maka akan menghasilkan 5 kali 10 ml. Dan selanjutnya sini kita akan mencari nilai pegangan. Lu 14 per KB dari dengan konsentrasi darahnya. Karena sudah diketahui, langsung aja masukin. Menjadi